Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga segala urusan-urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Siapa nih yang lagi pusing juga ngatur pengeluaran karena gajinya nggak sebanding dengan pengeluaran yang lebih besar yang harus dikeluarkan setiap bulannya? Nah, pas banget nih. Jadi di video kali ini aku akan membahas sedikit pendapatan yang didapat itu lebih sedikit dari yang harus dikeluarkan. Istilahnya adalah lebih besar pasak daripada tiang ya. Jadi ini aku dapat cerita dari kolom komentar gitu ya, terus agak menarik sih, jadi aku angkat aja jadi pembahasan di video ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya ya. So, tonton video ini sampai habis. Oke, sebut saja ini adalah kisahnya ibu hebat ya. Kenapa aku bilang ibu hebat? Karena dia pinter banget mengatur keuangannya lah, entah dari pendapatan penghasilan lainnya atau gimana, karena pas ngasih tahu itu detailnya juga nggak jelas ya. Dia cuma ngasih rinciannya seperti ini. Jadi suaminya itu penghasilannya kan per minggu sebanyak 780.000. Berarti kalau satu bulan itu adalah 3.120.000 kan. Aku nggak tanya detailnya juga karena itu privasinya dia kan. Dia cerita begini berarti ini adalah gambaran besarnya yang bisa dia ceritakan. Terus di sini aku juga bukan mau mengerubah pengeluarannya dia ya, karena pengeluarannya itu sudah mepet banget dan itu malah melebihi dari gaji yang dia dapatkan. Karena secara matematika manusia itu nggak mungkin pengeluarannya dia aja udah lebih besar jauh dari pendapatannya gitu ya. Lah, terus Mbak Rina mau ngapain bikin video ini? Nah, itu pasti pertanyaannya kan. Jadi di video ini aku cuma mau ngasih tips dari beberapa masalah yang pernah aku lalui dalam hidup. Oh elah bahasanya. Ya pokoknya aku akan berbagi tips karena sudah nggak mungkin di otak-atik pengeluarannya dia gitu, karena itu pengeluaran pokok semua yang dikasih tahu ke dia, yang dikasih tahu sama dia ke aku itu udah pengeluaran pokok yang nggak bisa diganggu gugat. Kalaupun ada yang bisa dirubah, itu bisa paling rokok yang bisa dirubah ya. Suaminya harus berhenti merokok gitu. Tapi nih ya, meskipun biaya rokok sudah dihapuskan atau dihilangkan sama sekali, itu tetap aja masih nggak nutup untuk gajinya gitu. Gajinya masih lebih kecil dari pengeluaran. Nah, bisa kalian lihat ya, pendapatan suami si ibu hebat ini 3.120.000 per bulan, tapi pengeluarannya 3.770.000. Ini belum gas, LPG, sabun dan lain-lain. Sedangkan ibu ini kepengen punya tabungan, kepengen juga sedekah, tapi uangnya nggak ada. Aku salut banget sih sama ibu-ibu yang punya kondisi seperti ini, yang berjuang untuk bisa cukup dengan gaji yang pas-pasan atau bahkan kurang gitu loh. Oke, untuk mengatasi gaji kecil tapi pengeluarannya besar, ini adalah tips dari aku ya. Oke, tips yang pertama adalah, jadi sebelum ambil pinjaman apapun itu, ukur dulu kemampuan, lihat gajinya dulu, apakah akan cukup atau malah akan kurang, karena itu nanti yang akan bikin kita pusing. Sebetulnya gaji 3 juta itu sudah sangat banyak ya, lumayan banyak gitu. Tapi ternyata untuk bayar angsurannya juga lebih besar nominalnya. Nah, tips yang pertama ini buat orang yang belum memiliki pinjaman sih, tapi untuk di kasusnya si ibu ini ya udah, karena udah terlanjur, nggak bisa juga. Pinjaman itu harus segera dilunasi.
So, buat kalian yang akan melakukan pinjaman, usahakan dulu dipikir baik-baik, dipikir matang-matang sebelum melakukan pinjaman tersebut. Tips yang kedua, karena gajinya lebih kecil dari yang harus dikeluarkan, berarti otomatis harus mencari pendapatan sampingan atau pendapatan lainnya. Bisa dengan cara jadi reseller produk orang. Sekarang kan banyak yang online dropship gitu kan, tanpa modal gitu. Jadi pakai yang ada, pakai sesuai kemampuan kita gitu. Ini kalau misalnya si ibu ini ternyata nggak kemana-mana juga bisa buka kayak laundryan gitu, di depan rumah ditulis gitu. Pokoknya usaha yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan modalnya sudah ada. Kan cuma nyetrika sama nyuci itu kan biasanya udah ada di setiap rumah kan. Komunikasikan dengan suami. Jadi kan suami si ibu ini merokok kan, ya meskipun seenggaknya sebulan itu sekitar 200 ribuan. Nah, padahal kalau misalnya bisa dia berhenti merokok itu lumayan loh, 200 ribu bisa untuk menutupi kebutuhan yang ada gitu. Karena kan pendapatannya masih kurang, ibaratnya tuh kayak kalau ngerokok itu kan dimakan sendiri, yang lain gak ikut makan, dinikmati sama suaminya sendiri gitu. Nah, ini bukan untuk suaminya si ibu aja sih, tapi buat suami-suami yang lain yang pendapatannya pas-pasan, please deh coba dilihat istrinya. Pusing gak istrinya ngurusin uang yang pas-pasan, sedangkan dia bisa menikmati rokok untuk dirinya sendiri. Karena yang namanya istri itu kan perempuan itu perasaannya, mikirnya, dua-duanya tuh biasanya jalan. Makan aja kepikiran, tidur aja kepikiran gitu. Ngapa-ngapain tuh bawaannya nggak tenang aja karena banyak tanggungan yang harus dilunasi gitu. Mbak Rina tahu banget pengalaman ya gitu deh. Nah, ini adalah tips yang terakhir, tapi ini yang paling penting, garis bawahi ya. Yang paling penting, minta sama Allah, ngadunya sama Allah, jangan sama orang. Karena kalau ngadunya sama orang, paling cuma dikasih tips-tips doang, atau yang lebih parah malah syukurin, lagian sih kebanyakan utang. Ya kan? Tapi kalau misalnya ngadunya sama Allah, minta tolongnya sama Allah, itu pasti insya Allah akan Allah bantu langsung. Percaya deh, Allah itu ngasih cobaan ke hambanya itu udah pasti sesuai dengan kemampuannya. Karena Allah tahu kita mampu, karena Allah tahu kita bisa gitu. Kalaupun misalnya kita merasa kesusahan, ya kembalikan ke Allah, ngadu ke Allah. Ya Allah, ini gimana? Kasih, tolong bantu solusi, bantu hamba untuk menyelesaikan cobaan yang sedang Engkau berikan ini. Atau mungkin ya banyak istighfar juga, mungkin kita salah jalan awalnya gitu. Minta petunjuk sama Allah, minta dibantu sama Allah. Karena sesuatu yang kita anggap nggak mungkin gitu ya, kita kayak udah berusaha banget, udah semua dilakukan. Tapi kalau kita minta bantuan ke Allah, kita minta tolong ke Allah, sesuatu yang nggak mungkin itu kalau sudah dengan kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Akan Allah izinkan, itu pasti sesuatu yang nggak mungkin pun akan terjadi kalau Allah sudah menghendaki gitu. Kita nggak perlu menebak-nebak gimana caranya Allah bantu kita, karena Allah punya banyak jalan yang nggak kita bayangkan, yang nggak ada di pikiran kita. Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya. Jadi tiba-tiba aja gitu nanti semua bisa lunas, semua bisa diselesaikan dengan izin dari Allah. So, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan lupa untuk sholat tahajud, karena ketika sholat tahajud itu kita sangat dekat dengan Allah. Allah akan mengabulkan semua permohonan hambanya ketika sholat tahajud. Ketika orang lain sedang terlelap tidur, kita sholat, kita memohon kepada Allah gitu. Jadi
Allah juga malu kalau hambanya udah memohon tapi nggak didengar gitu. Pasti Allah kabulkan, insya Allah. Percaya, karena kalau kita percaya sama Allah, Allah itu tergantung dengan prasangka hambanya. Kalau kita percaya Allah akan mengabulkan, ya pasti Allah akan mengabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, Allah ngabulin gak ya permintaan kita, Allah juga jadinya mau ngasih ragu-ragu juga. Lengkapi juga dengan sholat duha dan sedekah. Ingat ya, sedekah itu nggak harus pakai uang. Kita bantu orang yang kesusahan dengan tenaga kita, dengan ilmu yang kita miliki, mendoakan saudara kita yang sedang kesusahan juga. Itu insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang, Allah akan melipat gandakan kebaikan itu kepada kita berkali-kali lipat. So, jangan pernah berhenti berdoa dan berusaha. Lakukan semua kebaikan, lakukan setiap kebaikan yang kita lakukan karena Allah. Bismillah, insya Allah, Allah akan membantu kita. Itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat ya. Maaf, bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sekedar sharing aja. Terima kasih sudah menonton videoku. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.